Oke, ya, selamat malam teman-teman. Ya, itu sedikit intermezzo ya dari seri kita hari ini ya. Hari ini saya akan membahas soal Bukalapak ya teman-teman. Dimana sepertinya apa ya, banyak hal yang terjadi ya di Bukalapak. Jadi saya rasa mungkin banyak teman-teman yang banyak nyangkut di Bukalapak ya. Jadi seperti itu. Karena itu saya akan coba membahas ya. Saya akan coba bahas, saya akan coba memberikan insight dari versi saya ya seperti itu ya supaya apa ya, teman-teman bisa memahami apa yang terjadi di Bukalapak ya seperti itu ya. Jadi seperti biasa teman-teman silahkan ya bergabung bersama dengan PPC seperti itu ya. Silahkan join ke PPC ya teman-teman ya. Silakan join ke PPC ya. Di bawah ini ada linknya ya. Di bawah ini ada linknya. Ada Instagram saya pribadi, ada Instagram PPC, kemudian juga ada Telegramnya teman-teman, hati-hati supaya nggak terjebak dalam akun palsu ya seperti itu ya, karena banyak sekali penipuan yang beredar ya. Dan ini adalah Telegram dari PPC ya seperti itu ya. Telegram dari PPC teman bisa lihat ini. Puji Tuhan sekali jumlahnya terus bertambah ya, banyak teman-teman yang belajar di sini ya, mendapatkan manfaat ya. Yuk kita mulai teman-teman ya. Oke, kita akan bahas tentang Bukalapak ya. Jadi terlalu banyak teman-teman yang mungkin sangkut di Bukalapak ya. Jadi itu yang membuat saya sedikit penasaran sih, kenapa teman-teman ini banyak yang nyangkut atau banyak yang ngejar di harga arah. Tadi saya sempat bikin sebuah survei ya teman-teman ya. Ini ada survei ya, teman bisa lihat ya. Buat yang sangkut di saham Buka, sebutkan alasan mengapa berminat mengejar dan membeli saham Buka ya. Ternyata dari 384 orang yang vote ya, 23% itu berkata mendengar podcast atau review influencer saham bahwa Buka adalah saham yang layak dikoleksi dan bagus ya, seperti itu. Itu 23%. Kemudian 23%-nya berkata bahwa mendengar ulasan dan pendapat bahwa Buka akan arah berjilid-jilid di atas 5 kali. Seperti itu. 15% ikut-ikutan aja ya, jadi FOMO aja, nggak ada alasan, cuman ya semua beli saya ikut belilah. Dan yang 39% paling banyak adalah berminat menjadi investor saham Buka. Saya nggak ngerti apakah yang 39% ini memilih karena sudah terlanjur nyangkut ya. Dan banyak yang konsul ke saya juga, nyangkutnya itu bukan nyangkut yang hari ini, tapi nyangkutnya itu kemarin ketika beli di harga arah ya. Di harga 13.25 seperti itu ya, 13.25. Kemudian dia ARB, bukan ARB ya, closingnya 4,7% ya kalau nggak salah ya, closing di 1110 ya seperti itu, closing di harga terendahnya kemarin seperti itu ya. Jadi saya sempat ini ada yang bilang ya, ada yang memberikan ya, dan saya sempat menerima bahwa ada orang yang sampai bikin tabel ya, tabel arahnya Buka. Jadi menurut saya apakah ini orang yang terlalu optimis ya, over PD ya, Buka bakal arah berjilid-jilid karena apa? Karena ini saham yang unicorn ya, seperti itu. Saham yang saham pertama yang unicorn seperti itu. Apakah Buka ini menjadi next DCII? Katanya seperti itu ya, ada yang bilang kayak DCII atau kayak Arto dan lain sebagainya ya. Mungkin karena Buka ini sama-sama dengan sektor tekno, maka larinya ke DCI bukan Arto ya. Tapi banyak yang berpikir bahwa ini bakal arah berjilid-jilid. Tapi tahukah teman-teman harus sadar satu hal, bahwa Buka ini memiliki market capital yang cukup besar ya. Nanti saya akan coba lihatkan seperti itu. Dan ini adalah yang kemarin ya, ini ada video yang tadi saya putar, ini saya dapat dari seorang teman ya yang dibuat oleh memesaham.id seperti itu. Maka saya comot aja ya seperti itu. Nah, ini saya coba tunjukkan buat teman-teman. Nah, ini adalah kejadian kemarin ya. Saya sempat merekam ya. Saya kemarin cuma nonton aja, saya sempat rekam. Ini adalah guyuran terlihat sekali ya, OLT-nya sampai nge-lag. Ini saya pakai Mirai dan Mirai sampai lagging ya seperti ini karena ini buangannya gede sekali ya. Ini YU membuang barang banyak sekali seperti itu ya, dan benar-benar sampai lagging ya, benar-benar lagging seperti itu ya. Terjadi buangan besar sekali, ada MG dan lain sebagainya, pada panik sell semua ya, pada guyur-guyuran di sini ya. Dan ini adalah awal dari saham Buka itu terbuka arahnya seperti itu. Arahnya hanya sekali. Ini saya hapus aja karena cukup mengganggu ya. Ini saya hapus aja deh. Oke. Nah, teman-teman mesti ngerti bahwa siapa sih yang berjualan dan siapa sih yang beli di saham Buka ya. Ini adalah Broksum yang saya ambil ya di tanggal 9 Agustus dan 10 Agustus ya. Artinya kemarin dan hari ini seperti itu ya. Broker utamanya yang beli adalah AK ya. Dia beli
376 miliar ya, di average 1186. Kemudian yang jual ini CG, RF, YU, MG, dan DP ini jualan di atas 100 miliar, seperti itu ya. Bahkan CG ini jualannya 600 miliar lebih, dan average jual CG ini cukup tinggi ya. CG dan YU ini average-nya tertinggi, seperti itu dalam jumlah besar. Kemudian ada DP ini juga jual di average tertinggi ya, tapi hanya 100 miliar ya. Dan CG ini buang barang paling banyak kemarin ya, seperti itu ya. Hari ini juga ada buang, tapi mayoritas buangnya kemarin. Nah, ini yang terjadi bahwa apa ya, saham buka ini kenapa kemarin saya bilang ke beberapa teman yang ada jangan beli saham buka, karena memang apa, transaksinya di hari pertama pun itu sudah kurang bagus menurut saya. Karena apa? Karena sudah volumenya gede ya, volumenya sudah cukup besar transaksi di hari pertama. Teman-teman mesti ngerti ya, kalau teman-teman berburu saham IPO, saya mau kasih satu saran nih teman-teman. Kalau nyari saham IPO, berburulah waktu ikut book building atau offering ya, seperti itu ya. Jangan antri di market. Karena apa? Ketika antri di ARA itu adalah kalian nunggu sedang disembelih, sebenarnya seperti itu. Saya pribadi, saya kalau mau ikut IPO, saya selalu beli di EIPO atau ikut IPO yang ada di dalam sekuritas, seperti itu ya. Saya tidak pernah membeli di market ketika IPO. Karena apa? Karena kita nggak pernah ngerti apa yang terjadi ya. Bisa aja kebuka kemudian ARA lagi ya. Bisa aja kebuka dan nggak ARA ya. Jadi saya tidak mau berjudi. Saya lebih baik beli lewat IPO atau lewat sekuritas, seperti itu ya. Jadi saya dapat barang dari awal, ketika harga hari pertama ARA, saya sudah siap-siap ya. Kalau nggak jadi ARA, saya bakal buang, seperti itu. Kasus yang paling menggemparkan Archie ya. Saya Archie jujur aja saya dapat barang cukup banyak ya. Tapi Archie karena saya dapat barang dari IPO seperti itu, maka saya cukup tenang. Karena apa? Ketika harganya bergerak saya baru buang. Ya saya tidak membeli di hari H, seperti itu. Jadi saya sarankan buat teman-teman kalau mau ngantri, jangan ngantri di market ya. Antrilah di IPO. Dan tips kedua buat kalian, kalau kalian memang mau beli saham IPO ya. Ketika apa ya? Retail dapat banyak ya. Ada penambahan untuk jatah retail dan lain sebagainya. Ini bukan hal yang bagus ya, seperti itu. Karena patut diingat bahwa ketika retailnya banyak, maka bandar membagi barang buat retail ya. Artinya apa? Artinya banyak kepentingan. Kalau memang sebuah saham itu mau dinaikkan arah berjilid-jilid, biasanya retail nggak dikasih barang banyak. Mungkin cuma 1% penjata atau 5% aja dari kalian yang order, seperti itu ya. Itu bagus banget malahan ya. Itu bakal arahnya cukup panjang. Karena apa? Karena barang ada di bandar semua. Bandar menguasai barangnya. Nah, untuk kasus buka ini nggak bisa. Karena buka ini market cap-nya gede. Artinya apa? Kalau ada yang bilang buka bakal arah berjilid-jilid sampai 3 kali, 4 kali, sampai 5 kali. Itu butuh dana yang sangat besar. Itu akan bakar duit ya. Dan bandar nggak mau bakar duit seperti itu uang siapa yang akan dibakar? Pertanyaan kan di situ. Nah, yang jadi masalah lagi adalah buka itu di hari pertama sudah gede volumenya ya. Teman-teman harus ngerti bahwa buka di hari pertama sudah gede volumenya. Saya akan coba bukain chartnya ya, bukain chartnya buka seperti itu. Kita lihat volumenya seberapa kemarin ya. Nah, volume hari pertama aja ini sudah gede ya, sudah lumayan ya, volumenya sudah cukup lumayan ya, sudah kelihatan ya, sudah kelihatan. Kemudian hari kemarin itu volume paling gede, dan hari ini ARB dan nggak terlalu gede juga ya. Saya pribadi kemarin ditanya ada seorang member ditanya ya. Saya akan coba tunjukin ke teman-teman ya. Saya akan coba tunjukin, kemarin memang ada member yang nanya dan saya jawab seperti ini ya. Sebentar, saya coba cari screenshotnya sebentar. Nah, oke ya, sudah saya kirim ke Telegram saya. Ya, ini ada pertanyaan kemarin sore ya. Pertanyaan kemarin sore ya, 9 Agustus jam 5 sore ya. Gimana Om Ben buka, seperti itu ya. Saya hanya bilang besok mantul sedikit lalu diguyur ya. Ternyatanya dan benar ya, mantul sedikit dan kemudian diguyur ARB. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena kemarin itu walaupun closingnya bidnya tebel sampai jutaan lot, tapi closingnya di harga terendahnya. Artinya apa? Artinya tekanan jualnya sangat tinggi sekali. Kenapa dikasih bid tebel? Dengan tujuan supaya besok bisa mantul lagi, bisa naik sebentar. Tujuannya apa naik sebentar? Tujuannya supaya bandarnya bisa jualan. Atau orang yang berkepentingan nyangkut itu bisa jualan. Dalam hal ini saya melihat MG ya. Jadi MG ini bisa jualan duluan, seperti itu ya. MG dan kawan-kawan bisa jualan duluan kemudian dibanting ARB. Seperti itu yang terjadi di saham buka hari ini ya. Jadi teman-teman mesti ngerti. Banyak news yang beredar, saya sudah sampai bikin ini ya, tulis di sini ya.
Nah, ini ada berita ya. Ada apa dengan saham Bukalapak hari ini ya? Ini berita tanggal 10 Agustus hari jam 11 siang ya. Seperti itu ya. Kemudian di sini dikatakan anjlok ya, anjlok menghijau sebentar lalu terjun ya, terjun seperti itu ya. Nah, seperti pada 2 hari perdagangan sebelumnya, investor asing kembali melakukan aksi jual beli di saham buka dengan nilai 121 miliar di pasar reguler terbesar bursa pagi ini. Ya, kemudian asingnya juga melakukan dinego dan pasar tunai 9 miliar ya, seperti itu ya. Sejak ini ya teman-teman, sejak pertama hari di bursa asing sudah melego saham buka sebanyak 997 miliar ya, dan 98 miliar di pasar nego dan tunai. Nah ini jadi masalahnya. Ini yang jadi masalah kenapa buka ini susah arah berjilid-jilid. Karena nilai transaksi buka ini menjadi tertinggi yaitu mencapai 1 triliun. Adapun kapitalisasi pasarnya, marketnya adalah 106 triliun. Artinya apa? Kalau marketnya gede, ini saham akan susah arah karena butuh dana besar untuk mengangkat ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman mesti ngerti. Jadi sebelum teman-teman menurut saya sebelum teman-teman mencerna ya soal kalau ada yang ngomong bahwa ada sebuah saham ini bakal arah berjilid-jilid, kalian harus cek ya, kalian harus ngerti ini marketnya berapa ya, marketnya berapa. Jadi shares total sahamnya itu ya yang berada di masyarakat itu kalian kalikan dengan harga listingnya itu berapa ya. Kalau harganya gede banget marketnya, bahkan menurut saya ya ini 100 triliun ini setara mungkin seperti BBNI ya. Kita lihat BBNI juga jarang arah. Karena apa? Karena butuh duit gede untuk mengarahkan saham yang marketnya setinggi ini. Ya, ini jadi permasalahan ya. Tapi banyak teman-teman nggak ngerti. Makanya saya mau bilang kalau teman-teman dengar ada influencer saham atau siapapun juga yang berkata bahwa saham ini bagus, kalian harus menganalisa. Ya. Saya jujur aja saya nggak tertarik dengan saham buka ya, dan saya tidak membeli saham buka baik di pasar normal ya ngantri atau di IPO. Kenapa saya nggak beli? Saya sudah bilang sama teman di PPC, saya nggak mau beli karena ribet masalahnya. Ribet, harus kirim-kirim berkas dan sebagainya. Saya nggak suka ya, saya malas banget. Dan saya ngerti bahwa ini antusiasme masyarakatnya terlalu tinggi. Artinya apa? Artinya kalau memang saya mengajukan, bisa jadi ketika antusiasme market tinggi ya saya nggak dapat barang, atau saya cuma dapat mungkin 1% atau 5%. Itu buang-buang waktu dan buang-buang duit ya menurut saya. Daripada duit saya kelok di dalam buka ini, mendingan uang saya putar ke saham-saham yang lain. Saya berpikir seperti itu ya. Dan ternyata ya ada perubahan seperti ini. Ini porsi investor retail di IPO Bukalapak bisa membesar ya. Ini Senin 19 Juli ya, seperti itu. Ada berita seperti ini ya. Dikatakan bahwa ini disambut meriah ya oleh pasar. Tingginya minat publik tergambar ini ya. Tingginya minat publik tergambar berapa kali perubahan estimasi emisi ya. Pada mulanya estimasinya 800 juta, kemudian naik 1 miliar, kemudian menargetkan 19 triliun ya, dan lain sebagainya ya. Dengan asumsi terjadi kelebihan permintaan, maka porsi investor berpotensi dinaikkan ya. Jadi mengapa ketika di offering itu dapatnya lebih banyak ya di akhir-akhir ya, mungkin karena aturan-aturan seperti ini ya, clawback ini ya. Dan menurut saya teman-teman mesti mengetahui satu hal ya. Ketika retailnya banyak, maka otomatis bandarnya ini tidak mau kasih duit ke retail. Ini logikanya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah saham yang dibagi-bagikan ke retail secara masif, otomatis harganya nggak akan bisa terlalu naik terlalu tinggi. Karena apa? Barangnya berkurang. Sebaliknya kalau ada sebuah saham retailnya dikasih sedikit aja, itu berarti akan digoreng bandarnya secara masif ya. Kita lihat DCII. Teman-teman perhatikan DCII. DCII pada waktu naik itu nggak liquid. Bidnya kecil, offernya kecil. Tujuannya apa? Supaya kalian nggak pada yang mau beli. Retail nggak berani beli. Karena apa? Nggak liquid. Ya. Makanya harganya bisa naik dari 20.000 sampai 60.000 pada akhirnya ya. Dan itu pun kenaikannya nggak liquid sekali gitu teman-teman. Nah, kalau seandainya DCI ini nanti mau dibagi ke masyarakat, tentunya mungkin dengan cara stock split ya. Ya, akan liquid. Nah, itu baru bandarnya akan mendistribusikan barangnya. Ya. Jadi kalau kenaikannya seperti DCI ini nggak liquid ya, memang retail nggak dikasih berpartisipasi dalam pestanya itu ya. Ini yang harus teman-teman ngerti gitu. Jadi teman-teman jangan terkecoh dengan pemberitaan tanpa pengertian yang jelas ya, seperti itu ya. Ini dikatakan juga risiko investor, namun tidak menutup kemungkinan porsi retail yang besar menimbulkan risiko penurunan harga pasca IPO akibat ambil untung sesaat ya, seperti itu.
Nah, pertanyaannya satu hal teman-teman. Yang ambil untung siapa? Ya, yang ambil untung siapa? Di sini dikatakan porsi retail yang besar menimbulkan aksi ambil untung siapa? Ya, apakah retail ataukah bandarnya? Tentu saja kita lihat jelas ya, teman-teman bisa lihat jelas di sini. Yang ambil untung dari kemarin adalah retail. Yang ambil untung dari kemarin adalah bandar, bukan retail, ya. Yang ambil untung siapa ini? Nah, yang di sini siapa yang beli? Nah, ini adalah retail ya, ada YP, ada CC ya, kemudian ada KK, PD, IF, XC ya, seperti itu. Yang ambil profitnya ini ya, CG, RF, YU, MG, DP. Ya, ini bandar-bandar ya. Ini sekuritas yang dipakai bandar. CG itu adalah sekuritas asing ya. Seperti itu, Citigroup ya. Jadi, teman-teman mesti ngerti bahwa yang ambil untung adalah bandar. Ketika bandarnya taking profit ya, jangan coba-coba ngantri. Jangan coba-coba apa ya? Mencoba nahan guyuran bandar. Karena menurut saya itu sama saja teman-teman kayak nada air terjun. Ya, tadi teman-teman bisa lihat ya guyurannya seperti itu sampai banyak OLT kemarin sekuritas aplikasinya dikeluhkan lambat ya. Saya pribadi kemarin tiba-tiba jadi lagging semua sekuritas saya. Ya, saya punya beberapa sekuritas dan semuanya lagging ya. Seperti itu. Jadi ya otomatis itu yang terjadi karena memang mungkin trafficnya terlalu tinggi ya. Seperti itu. Nah, kembali ke Bukalapak ya. Jadi teman-teman mesti ngerti ketika kita dikasih barang banyak, jangan seneng. Jangan seneng, ini bahaya. Bahaya teman-teman ya, bahaya banget ya. Apalagi gini teman-teman, pemberitaan yang berlebihan itu akan mengundang yang namanya ekspektasi masyarakat yang berlebihan pula. Contoh nih, ada nih. Saya nggak screenshot ya, nanti takut menyinggung seseorang ya. Saya kemarin mendapatkan notifikasi, saya ikut dalam sebuah aplikasi podcast seperti itu ya. Saya ikut di aplikasi podcast dan ada notifnya. Notifnya adalah di tanggal 8 Agustus pada waktu itu, tanggal 8 Agustus ya. Jadi tanggal 8 Agustus itu ini ya, sudah arah sekali berarti tanggal 8 Agustus itu Minggu. Hari Minggu itu ada podcast dengan judul Saham Buka Masih Menarik. Saya nggak ngerti isinya apa, seperti itu karena saya kebetulan berhalangan nggak bisa dengerin, tapi muncul di notif saya tanggal 8 ya, seperti itu ya. Dan yang terjadi adalah di tanggal 9-nya hari Seninnya itu, kemudian sempat arah, kemudian diguyur. Ya. Saya nggak mengerti menariknya dari mana, karena saya juga tidak mengetahui fundamental dan lain sebagainya. Setahu saya Buka adalah perusahaan yang rugi, dan setahu saya adalah Bukalapak ini adalah marketplace yang sudah ditinggalkan. Ya. Jadi dibandingkan dengan Tokopedia, dibandingkan dengan Shopee, ya, Bukalapak ini termasuk tertinggal. Yang pertama jelas saja Tokopedia dan Shopee ya. Mungkin Tokopedia yang pertama ya, karena saya pribadi saya hanya menggunakan dua marketplace itu, Shopee dan Tokopedia aja, seperti itu ya. Saya lebih sering pakai Tokopedia seperti itu ya. Jadi Bukalapak ini bukan perusahaan yang sedang dalam dalam top perform, enggak, tapi dalam mulai sunset menurut saya ya. Mulai tersingkir ya dan lain sebagainya. Karena itu kenapa dia IPO, supaya dapat cash ya, supaya dapat duit. Intinya kan seperti itu ya. Kalau mungkin Gojek, Goto itu listing ya, mungkin kejadiannya akan berbeda ya. Karena Goto ini lebih ke arah mereka sudah profit. Intinya adalah mereka perusahaan yang bagus itu. Tapi Bukalapak menurut saya secara laporan keuangan dan lain sebagainya, ya menurut saya masih kurang ya. Karena itu saya nggak tertarik juga ya. Dan saya nggak ngerti kenapa orang itu menganjurkan ya. Tapi intinya kita lihat ya, bahwa Bukalapak ini ARB. Bagaimana ke depannya? Saya melihat karena market cap-nya yang gede ya, Bukalapak ini mungkin susah untuk kembali arah. Karena apa? Untuk arah itu membutuhkan dana yang gede. Ya, coba kalian pikir untuk mengarahkan BBNI aja. BBNI dengan market 100 triliun atau EMTK nggak pernah arah. Karena apa? Marketnya gede, butuh dana besar untuk membuat arah. Dan nggak ada bandar yang mau buang-buang duit di sana, seperti itu ya kasarannya. Mendingan cari saham-saham yang receh yang untuk digoreng, kan seperti itu. Nah, makanya yang berharap Buka bakal arah ke depannya, teman-teman mesti ngerti. Karena market cap-nya ini yang gede, itu menghalangi Buka untuk bisa arah. Seperti itu ya, jadi teman-teman harus paham ya. Harus paham. Jadi, ini benar-benar teman-teman harus memahami ini. Jadi supaya teman-teman nggak terjebak dalam euforia yang berlebihan, harapan yang terlalu berlebihan. Saya tidak mau membuat teman-teman down, tapi ini adalah realitanya. Yang market cap-nya gede, jadi jangan berharap arah. Kalau naik pun, suatu saat misalnya Buka ini sampai naik ya, dia akan naik secara perlahan seperti saham-saham yang market cap-nya gede-gede. Artinya nggak mungkin langsung naik 15%, itu jarang sekali. Ya teman-teman bisa lihat EMTK pun pergerakannya juga kalem sekali ya.
Seperti itu ya. BNI juga kalem sekali, naiknya mungkin 5% maksimal atau 3% ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang nyangkut di saham buka? Pertanyaan seperti itu. Saya nggak ngerti apakah teman-teman mau menginvestasikan, tapi kalau teman-teman bilang mau investasi di saham buka, saya rasa untuk menginvestasi, teman-teman yang pertama mungkin harus beli di IPO. Karena itu harga 850 ya, harga pembukaan. Dan yang kedua, nggak akan ngejar di harga arah. Karena orang yang ngejar di harga arah itu FOMO. Investor nggak akan ngejar di harga arah. Orang kalau mau invest, selalu cari harga murah. Seperti itu ya, selalu cari obral, diskon. Itu kalau mau invest. Kalau mau nyangkut beda. Kalau mau nyangkut kejarlah di pucuk, pasti nyangkut kalau diguyur. Ya kan logikanya kan seperti itu ya. Jadi apa ya? Teman-teman mesti paham, dan ini ada banyak berita tentang saham buka yang lucu-lucu memang sih ya. Retail murka saham buka diobrol 1.000 di Bukalapak ya, seperti itu ya. Banyak komen-komen ya. Banyak komen-komen ya. Ini ada harga saham yang dijual oleh pelapak dengan identitas Putri Ramawati asal Bekasi, dijual harga 1.000 per saham ya. Jualnya di Bukalapak seperti itu. Itu aneh sekali. Dan menurut saya yang paling sadis adalah saya menemukan di pasar nego ya, Bukalapak ini ada yang ngantri di harga 1, teman-teman. Ini bener-bener ya oke sih kalau mau ngantri di harga 1, cuman agak keterlaluan juga ya. Ini ngantri harga 1 ya, 1 juta lot ada yang ngantri di sini. Ini pasar nego ya, ini bukan di pasar nego ya. Ada yang jual di harga 1.000 nih. Nggak ada yang mau beli ya. Ini belinya pada di harga 850, harga 100 ya, seperti itu. Artinya minggu lalu dipuja-puja buka. Wah, ini bakal menjadi apa ya? Unicorn ya, saham yang jadi antusiasme pasar terhebat. Tapi ternyata saham buka ini malah menimbulkan kacauan di IHSG kita ya. Kita ngerti IHSG kita ini terkoreksi masif bersamaan dengan buka ya. Jadi karena marketnya gede juga, dan kebetulan memang menimbulkan panic sell yang luar biasa ya kemarin itu ya. Dan kebetulan kok bareng-bareng beberapa saham dibanting oleh bandarnya seperti itu ya. Jadi ya ini yang terjadi, teman-teman. Jadi minggu lalu dipuja-puja, sekarang dihina ya. Antri di pasar nego harga 1 seperti itu ya. Kalau ada yang jual, saya mau deh beli harga 1 juga gitu ya, kasarannya seperti itu ya. Tapi inilah yang terjadi di dalam market kita ya. Jadi teman-teman mesti ngerti, euforia yang terlalu berlebihan itu menimbulkan ekspektasi yang tinggi. Ekspektasi yang tinggi ini akan dimanfaatkan bandar untuk jualan. Kalau teman-teman tahu ya, teman-teman, ini saya mau kasih masukan sekalian ya buat teman-teman. Kenapa teman-teman banyak yang nyangkut di saham-saham di harga tinggi? Misalnya sangkut di agro di harga berapa? 2.800, sangkut di BRIS di harga pucuk ya 2.700 ke atas, seperti itu. Beda ya antara nyangkut dengan nyicil ya, teman-teman. Tadi saya sempat diskusi, orang nyangkut itu biasanya sudah all in. Sudah langsung beli sekali harga, itu orang nyangkut. Dan orang nyangkut itu terpaksa jadi invest karena nggak pasang stop loss. Karena dia berpikir karena sudah all in, nggak mau cut loss. Karena apa? Sayang sekali mau cut loss, duitnya sudah banyak di situ. Orang nyicil, ketika turun, mereka membeli dengan porsi yang terukur. Itu bedanya. Orang nyicil itu bukan sangkut. Karena mereka punya cicilan beli. Ya, nyicil misal 100 juta, nyicil 5 juta dulu di harga ARB. Besok mau ARB lagi, nyicil 5 juta lagi, boleh, nggak ada masalah. Ya, itu preference masing-masing trader. Tapi orang yang nyangkut nggak punya plan seperti itu. Bakal yang ada adalah nanya ya ke orang, nanya ke saya, nanya ke orang-orang yang analis-analis seperti itu ya. Kemudian ribut di grup saham, kemudian kebingungan ya, galau, nggak bisa tidur karena apa? Nyangkut di harga atas. Itu orang nyangkut, teman-teman. Nah, kenapa mereka banyak nyangkut? Karena begini, ini harus dimengerti. Teman saya selalu bilang ada yang namanya teori perdagangan dalam market, di mana ada banyak pembeli, maka penjual ini akan mengeluarkan barang dagangannya dari gudang. Dikeluarin semua. Mumpung banyak yang beli. Mumpung aku bisa berjualan banyak, tak keluarin semua. Seperti itu. Nah, biasanya cara mereka promosi itu, entah sengaja, entah nggak disengaja, itu bisa melalui seminar-seminar, bisa melalui grup-grup saham, ya. Kalau harganya sudah naik, baru dibahas, ditambahin news, biar lebih mendidik lagi dan edukatif, dikasih fundamentalnya. Ya, dibukain laporan keuangannya, ini perusahaan bagus dan lain sebagainya. Pertanyaannya cuma satu, kenapa mereka nggak bahas itu ketika harganya terkoreksi? Sesimpel itu aja, teman-teman. Saya kasih contoh satu hal. Saya kasih contoh ya, satu saham yaitu saham BEX ya. Saham BEX ini lagi happening sekarang, lagi panas-panasnya ya. BEX guide Amazon untuk jadi bank digital. Ini berita tanggal 15 Juli ya. Teman-teman mesti sudah ngerti ya, ini ada beritanya seperti itu.
Nah, kita lihat chartnya BEX ya. Yuk kita lihat chartnya BEX. Jadi supaya teman-teman ngerti gitu loh. Ini saya mengajarkan teman-teman untuk menghindari nyangkut dengan cara apa. Teman-teman harus mengetahui yang namanya analisa. Ya, saya pakai analisa teknikal. Karena apa? Orang mau bilang teknikal nggak ada gunanya, cuma tarik garis. Tapi buat saya ada gunanya. Karena teknikal ini yang membuat saya profit konsisten. Ya, seperti itu ya. Ini ada garis trendline ya. BEX ini di tanggal, tadi beritanya ada di tanggal ini ya. Ada di tanggal 15 Juli. Jam 4 sore. Ya, seperti itu. Ya, ini 15 Juli. 15 Juli itu sempat mantul membentuk candle inside bar. Ya, ini candle reversal ini, bagus ini sebenarnya. Kemudian besoknya karena ada news seperti itu, orang pada FOMO ngejar dan langsung di gap up oleh Bandar, oleh MG waktu itu. Di gap up MG, diajar ke atas, pada jualan di atas dan pada nyangkut di 102 sampai 99 rata-rata. Kemudian besoknya turun ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hari berturut-turut dia diem di harga 90. Yang nyangkut di atas sudah keringat dingin. Ada yang cut loss, ada yang ada yang hold dengan pasrah dan lain sebagainya. Tapi secara teknikal jelas banget bahwa waktu di sini ini dia menguji trendline-nya. Ini adalah sebenarnya area buy seperti itu ya, area spekulasi buy di support. Kalau ngerti seperti ini, masa bodoh dengan news, bodoh amat. Nah, kebetulan saya itu ada rekom ya, waktu itu ada rekom BEX ya, seperti itu ya. Saya coba mana tadi ya. Ya, ini adalah channel PPC ya. Ini tambahan di pagi hari, BEX batasnya 82. Kenapa batas 82? Tadi ngerti ya. Trendline-nya di area sini. Trendline-nya ada di low-nya di 83. Saya pasang di 82. Satu titik di bawah dari low yang terakhir ya, seperti itu ya. Ya. Area B 88 sampai 84, resist kuat 98 sampai 102. Tepat ya, teman-teman. Resist kuat di 98 sampai 102. Kalau jebol bakalan rally. Tapi yang terjadi nggak jebol. Ya, nggak jebol ya. Kenapa saya bilang 102? Ada resist di sini. Nah, ini teman-teman harus ngerti. Kalau teman-teman nggak tahu TA, belajar. Kita di PPC punya kelas TA seperti itu. Kalau mau bergabung silahkan. Kalau memang mau belajar via YouTube, via buku, bisa aja. Kemarin Arnold ya, yang dari YouTube yang lalu ya, yang YouTube yang dia dapat 250 juta jadi 2M, dia belajar pertamanya dari buku. Seperti itu. Kemudian ikut kelas di PPC. Ya. Intinya adalah belajar, jangan ngasal, jangan beli karena wah katanya si A, si B, si C, katanya ini adalah pakar nih, katanya orang aset manajemen, katanya teman-teman reksadana dan lain sebagainya ini bakal naik, bakal kenceng seperti itu. Jangan kata orang, tapi kata diri kalian sendiri berdasarkan apa yang kalian lihat secara analisa, ya. Ini nggak kuat 102, makanya dia turun lagi. Saya pribadi saya beli BEX itu sudah lama, ya. Saya beli BEX di area sini, ya. Karena apa? Karena saya melihat dia terkoreksi, saya nyicil ya, saya beli, saya punya average 90 kemarin, dan kemudian kemarin saya melakukan average up. Kenapa saya average up? Ya, karena dia lolos dari 102 dan sudah menguji beberapa kali, saya average up di 103. Jadi average saya sekitar 95 untuk BEX ya. Saya ingat saya nggak pom-pom ya, saya nggak pom-pom BEX, saya punya di average 95. Ingat ya teman-teman, BEX sekarang sudah di harga 118. Jadi buat teman-teman yang FOMO ngejar harga, itu keputusan kalian ya. Pahami analisa ini ya. BEX ini punya support di 113 sekarang ya. Jadi teman-teman mesti ngerti, oh lihat targetnya berapa, 124. Ada resist di 124. Ini adalah targetnya ya. Dan karena kita ngerti ya, PPC ini ngerti, saya mengerti, maka saya bisa memberikan analisa, rekomendasi yang aman. Ada stop loss-nya dan nggak ngejar harga di pucuk. Yang lucu ya teman-teman, yang lucu, saya itu sering sekali menemukan seperti ini. Contoh nih, ada satu saham bank. Saham bank ini secara teknikal kemarin sudah mengalami fase breakout. Ini teknikalnya ya, seperti ini ya, garisan saya ya. Dia sudah mengalami break dari ini ya, break dari 3810 3900 ya. Ini ada yang merekomendasikan buy jika break dari 3900 ya. Kemudian stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di 3300. Gila itu teman-teman. Buy di sini, stop loss di sini ya. Saya coba bikin ini ya. Belinya di sini. Ops, kok kuning. Saya kasih biru aja ya. Buy if break dari 3900, jadi belinya di sini. Stop loss-nya di mana? Di sini. Ini stop loss.
Ini menurut saya konyol. Kenapa saya bilang konyol? Kalau memang buy break di sini ya, teman-teman, boleh buy kalau PPC ngajarin porsinya cuma 5-10%. Kemudian nyicil ke bawah. Nah, masalahnya rekom-rekom seperti itu nggak ada ngajarin nyicil. Intinya buy break targetnya berapa? 4.500 misal. Wah, targetnya tuh the moon seperti itu ya. Targetnya tuh pokoknya tuh the moon ini. Ini pokoknya bagus ini. Ini rounded bottom nih. Oh, keren nih rounded bottom. Targetnya berapa? Wah, ini sama nih segini ya. Berarti naiknya juga segini dong. Oh, naiknya segini. Jadi targetnya bisa sampai 4.500 ke atas seperti itu ya. Orang lihat seperti ini nggak lihat resikonya. Dan nggak paham bahwa ini buy on breakout. Kalau buy on breakout, disiplin harusnya ketika gagal breakout, false breakout yang terjadi apa? Cut loss. Kecuali mau nyicil. Ya, tapi kalau nyicil pun terlalu jauh. Nah, kalau mau nyicil sebenarnya hari ini. Karena apa? Hari ini menguji di area sini, ya. Ini area support nih kalau di garis nih. Ada area supportnya di sini. Ini area support kan, ya. Di 3.600 sampai 3.500 ini area supportnya. Belinya di sini nyicil, bukan belinya di sini. Apalagi marketnya lagi nggak jelas seperti ini. Kalau marketnya bullish banget terserah mau ngejar buy on breakout, ya. Tapi banyak orang itu apa ya, akhirnya nyangkut gara-gara nggak paham, ikut buy on breakout 3.900 hajar beli, kemudian dibanting turun galau, ternyata terkoreksi sampai 3.420 misal ya. Ini misal dia koreksi sampai sini dulu, baru mantul lagi, bisa nggak? Bisa aja. Saya cuma mau ngomong kalau belinya di sini ya, kemudian dibawa ke sini dan saya masuk di sini ya, pas di ngetes support saya masuk lagi, ya berarti BEP-mu adalah cuanku, kan gitu aja. Nah, kalian mau nggak seperti itu? Makanya kalau nggak mau belajar, jangan dibodohi oleh orang-orang yang memberikan analisa yang ngawur seperti itu. Sudah gitu, ditambahi disclaimer on, ya. Jadi ini disclaimer loh. Kita nggak ngajak-ngajak, kalau kamu ikut ya tanggung jawab kamu sendiri. Ya memang benar, makanya teman-teman jangan mau dibodohi orang-orang yang seperti itu. Kemudian dia bahas secara fundamental, keluarin berita-beritanya semua, dikeluarin semuanya pokoknya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan orang-orang beli di atas dan dia bisa jualan. Ini yang dilakukan oleh bandar atau institusi-institusi besar ya untuk membuang barang ke retail ya. Ketika sudah dibuang kemudian dia turun, institusi ngapain? Serok lagi di bawah mereka. Karena memang ini sebenarnya rounded bottom. Bagus rounded bottom seperti itu. Tapi jangan lupa bisa aja dia menguji lagi area bawah, bikin cup and handle juga bisa dia ya. Jadi bisa aja si ini turun ke sini, kemudian dia naik ke atas ya, bikin cup and handle. Ya, bikin handle satu lagi di sini ya. Ini kan rounded seperti itu. Dia bikin handle satu lagi baru naik ke atas. Itu bisa. Kalau teman-teman nggak paham seperti ini, ya nyangkut di atas melulu, digoblok-goblokin bandar. Ya kayak tadi di saham Buka seperti itu ya. Banyak yang bilang Buka bakal arah berjilid-jilid ya, banyak yang bilang ada juga yang lucu teman-teman. EMTK ini kemarin saya sudah kasih warning buat member EMTK. Saya sudah kasih warning karena apa? Secara TA sudah nggak bagus. Ya. Saya bilang waktu itu EMTK ini ya 2680 nggak boleh jebol. Ini nggak boleh jebol ini. Ini nggak boleh jebol. Ya. Kemarin sudah sempat diuji sekali di sini ya. Diuji sekali di sini ya. Kemudian dia ke atas. Nggak kuat sampai atas, bandarnya ngeguyur, jualan bandarnya. Jualan di resist. Banyak orang bilang buy on breakout EMTK. EMTK ini Buka mau listing di EMTK pasti ikut meroket. Ternyata ketika nyentuh resist, jualan semua. Ya mungkin institusi juga jualan, orang-orang reksadana juga jualan, orang-orang yang analisanya jago ya, juga jualan juga gitu ya. Jadi pada jualan, yang beli siapa? Retail-retail yang bodoh menurut saya. Bodoh dalam arti nggak tahu analisa, ikut-ikutan aja asal beli EMTK bagus lah pasti. Pasti Buka ini bakal arah, EMTK bakal ikut arah. Tapi kenyataannya teman-teman bisa lihat di sini. Ketika EMTK ini jebol dari titik ini ya, jebol dari ini, dan jebolnya ini nggak main-main, ini jebolnya dengan volume segede ini teman-teman ya, merah besar seperti ini, artinya bandar jualan masif ya, dan akhirnya ya dibawa turun. Bayangkan siapa yang beli 2.900 sekarang 2.200 seperti itu ya. Nanti kalau EMTK menguji support di sini uget-uget lagi ya, saya mungkin akan beli juga ketika sudah mereda ya. Kita lihat sudah mereda ya. Jadi nanti kembali lagi BEP-mu adalah cuanku atau cut loss-mu adalah cuanku karena teman-teman nggak ngerti polanya. Tapi kalau saya melihat EMTK cukup bahaya karena ini seperti membentuk double top ya. Kalau ini sampai double top ya, berarti
penurunannya bisa sampai di sini, sampai di 2000-an. Ya, hati-hati sekali ya teman-teman. Kalau ini double top ya seperti itu ya. Ini kan kelihatan ya. Ini bentuk huruf M ya. Huruf M saya gambar aja biar jelas. Ini bentuk huruf M seperti ini ya. Nah, ini titiknya di sini di 2360 kira-kira titik pentingnya. Kalau MTK balik di atas 2360, double topnya bisa batal. Kalau nggak bisa ya dia bakal turun ke area sini ya. Mungkin menguji MA 200, mungkin menguji ke support ini ya. Ini kita lihat. Nah, inilah yang teman-teman nggak ngerti akhirnya pada nyangkut ya. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Kalau teman-teman nyangkut kenapa? Karena teman-teman asal beli. Ada orang yang mempromosikan EMTK pokoknya turun saya serok karena fundamentalnya bagus. Ya dia turun dia serok. Kan kamu nggak ngerti dia nyerok berapa persen. Dia nyerok beneran atau enggak kita juga nggak ngerti. Ya kan? Jangan-jangan dia pom-pom EMTK bagus kalian beli mereka dia jualan. Ya bener nanti di bawah diserok lagi. Tujuannya apa? Repeat lagi nanti kalau naik ya dipom-pom lagi MTK perusahaan bagus dan lain sebagainya. Ini mantul dari support. Padahal mantulnya sudah terlalu tinggi ya. Padahal sudah mantul ke sini. Menguji sini. Nah, kalian beli lagi di sini. Akhirnya diguyur lagi ke bawah. Nyangkut lagi. Ya, inilah apa ya? Yang terjadi dari trader-trader yang nggak ngerti, yang nggak paham apa-apa. Karena itu PPC di sini ada untuk mengedukasi kalian, untuk ngajarin kalian. Jangan mau digoblokin oleh hal-hal seperti itu. Ya. Jadi, teman-teman mesti ngerti ya. Kasus buka ini menurut saya bakal bisa ARB lagi ya. Mengingat jualannya seperti ini ya. Ini ya, ARB-nya 6 juta lot ya, 6 juta lot yang jualan asing semua ya, ZP ini jualan semua, ini 6 juta lot seperti itu. Ya, sangat mungkin sekali besok akan open ARB. Sangat mungkin sekali besok hari Kamis ya, karena besok libur, hari Kamis akan open ARB. Apakah boleh serok? Tergantung. Kalau teman-teman nggak mau ribet dengan saham-saham yang punya konflik kepentingan seperti ini, di mana sangkuternya banyak di atas, hindari aja. Masih banyak saham yang bagus, saham-saham yang uptrend ya. Di PPC kita punya list ya saham-saham yang benar-benar uptrend seperti itu ya, yang bisa teman-teman masukin untuk jual di akhir tahun kalau mau invest seperti itu. Tapi untuk saham-saham seperti ini yang polanya nggak jelas saya selalu menghindari. Dan saya tidak pernah membeli saham di pagi hari di jam 9 sampai jam 9 lebih 10 karena volatil sekali ya, kecuali memang saya yakin benar dan saya paham resikonya, saya akan hajar di saham itu. Tapi kalau polanya nggak jelas saya nggak akan mau beli teman-teman. Jadi apakah saya akan membeli buka? Ya mungkin saya akan beli setelah saya melihat kejelasan dari polanya. Semisal saya beli pun saya akan melakukan fast trading dulu. Ya, ketika mantul saya mungkin beli, open ARB saya beli, kemudian saya jual lagi. Karena apa? Memanfaatkan volatilitas saja ya. Nah, buat teman-teman yang sangkut bagaimana? Kalau nggak mau terjebak dalam sangkut-sangkut yang ribet-ribet, ya udah. Besok Kamis jual di ARB. Tapi keputusan dengan teman-teman. Kalau saya pribadi, kalau nyangkut di saham seperti ini ya saya jual dulu. Urusan nyangkut nanti belakangan. Yang penting saya membenahi adalah portofolio saya. Saya nggak mau uang saya nyangkut dengan hal-hal yang nggak jelas di sini. Apalagi nyangkut di 13.25. Apakah bisa balik 13.25? Mungkin bisa. Tapi menurut saya mungkin butuh waktu. Karena logikanya begini teman. Kalau bandarnya niat jualan, ya dan retail semangat beli terus, ya benar kan jualan terus. Ketika retailnya sudah mulai cut loss, bandarnya akan mulai beli. Nah, untuk menaikkan butuh proses. Nggak segampang itu. Saya bilang tidak saham bandar buka ini nggak mau amal gitu ya, nggak mau amal. Karena apa ya? Ya amal. Kalau teman-teman bilang, oh kan ada perusahaan-perusahaan yang investment dari Singapura tuh yang masuk. Iya dia masuk dari harga 850. Dan time frame dia mungkin panjang sampai tahunan ya. Ada mungkin teman-teman dengarkan itu investor lama di lock 8 bulan. Nah pertanyaannya sekarang kalau misalnya kita ngomong 8 bulan, teman-teman sanggup nggak nahan 8 bulan misalnya nyangkut 1325 itu? Kalau sanggup silakan. Kalau saya pribadi 8 bulan saya bisa memutar ke saham yang lain dan bisa mendapatkan profit. Ya, contohnya ya saya mengajar Windows dressing ya, seperti itu ya. Saya bisa beli saham yang perbankan untuk Windows dressing untuk harganya naik daripada nungguin buka yang nggak jelas seperti ini. Itu kalau saya ya. Jadi ini saya kembalikan teman-teman, tapi menurut saya pribadi untuk buka langsung arah itu sangat susah sekali. Karena apa? Marketnya gede. Sangat besar marketnya. Ya, jadi untuk naik ya mungkin 5%, 10%-an dan itu pun mungkin akan sangat volatil sekali ya. Jadi saran saya buat teman-teman, silakan pertimbangkan baik-baik. Ini apa ya? Pelajaran buat teman-teman ya. Pelajaran sekali buat teman-teman supaya teman-teman bisa memahaminya. Satu lagi yang mau saya lihatkan adalah saham baca. Bukan saham baca, saham BABP ya. Saham BABP ini saya tidak menyinggung siapapun juga ya. Tapi ini menurut saya ini adalah yang terjadi di lapangan ya.
keluar news bahwa Yusuf Mansur rekomendasikan saham bank digital milik Haritanu ya, seperti itu BABP ya, seperti itu. Ini 8 Agustus jam 11.36 ya, seperti itu ya. 8 Agustus itu berarti hari apa? Ini hari Selasa, Senin, hari Minggu waktu itu ya berarti ya. Hari Minggu. Dan tanggal 9-nya memang naik dan kemudian dibanting dan ARB. Ya, saya bilang ya mungkin kebetulan aja. Ya, saya tidak menuduh Pak Ustadz Yusuf Mansur ini pom-pom dan lain sebagainya, tapi mungkin kebetulan aja. Ya. Karena newsnya begini. Saran saya begini teman-teman, maksudnya adalah saya nggak menuduh Pak Yusuf Mansur ini atau Ustadz YM ini adalah pom-pom, enggak. Tapi yang mau saya ngomong adalah kalau keluar news begini, dianalisa lagi, jangan asal beli. Daripada kalian dibantai seperti ini ya. Ya. Nyangkut 630 ya, 630. Sekarang BABP berapa coba? Sudah 535 ya, sudah turun 100 poin ya. Kalian lossnya sudah gede sekali ya, 635 kali 535 sudah lebih dari 10%. Seperti itu. Pertimbangkan kalian trading ini dengan duit bukan dengan daun. Ya, karena itu tradinglah dengan bijaksana. Ya, itu aja yang mau saya sampaikan hari ini ya. Semoga buat teman-teman buka bisa lebih tercerahkan, yang mau beli buka juga bisa lebih ngerti. Inilah yang terjadi di market kita. Kalau mau beli, belilah saham-saham secara teknikal, cari analisanya dulu bagaimana ya. Jangan langsung ada sentimen digebuk. Nanti takutnya kalian nggak ngerti, nggak paham, nyangkut lah ya. Gara-gara korban-korban pencopet-pencopet handal seperti yang ada di dalam market ini ya, seperti itu ya. Jadi itu saja saran saya buat teman-teman ya. Kembali lagi teman-teman kalau memang mau silahkan ya, PPC ini punya promo kemerdekaan 2-31 Agustus ya. Kalau kalian join 6 bulan kalian free 17 hari, join 12 bulan free 34 hari ya. Ini harganya silakan kontak ke ke Chang Cimentong atau AD13P seperti itu yang ada di dalam ini ya. Yang ada di dalam grup ini ya. Ini ya teman-teman ya. Hati-hati sekali ya. Ini sampai saya bikin warning seperti ini karena banyak orang yang memanfaatkan penipuan seperti itu ya. Jadi silakan kalian manfaatkan, silakan kalau mau bergabung silakan di grup ini ya. Bergabung ini grup yang gratis ya teman-teman ya. Silakan lihat di banner di bawah ini. Ini grup gratis kita ya. Di sini juga banyak edukasinya. Saya membagi banyak hal di sini atau Instagram saya di Jalan-Jalan Murah ya. Seperti itu saya juga membagikan banyak hal di sana ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya harap teman-teman terbantu dengan insight saya. Saya mohon maaf saya tidak bermaksud menyinggung siapapun juga, tapi saya memberikan edukasi di mana inilah kenyataan dalam market. Oke, terima kasih. Tetap semangat, selamat liburan, dan sampai jumpa dalam YouTube yang mendatang.